족같은 새끼들. Sebelum mulai, kasih komentar dulu dong Bang Udin editor. Durasi panjang Mamang Tobi biar nggak nanggung ngopi ngudut nih. Ya udah, sekarang siapkan udutmu Mas Wahyu. Saya kasih durasi panjang nih. Sikat. Halo warga nobar yang kalau makan sambal cabenya nyangkut di gigi. Kayak apa kabarnya berataan? Sehat-sehat aja kalau berataan. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan series berjudul Narkosen yang dirilis pada tahun 2022, menceritakan tentang seorang nelayan spesialis ikan pari yang direkrut menjadi intel untuk menangkap seorang bos mafia paling berkuasa di Suriname. For your information, cerita Narkosen terinspirasi dari kisah Cho Bong Haing, seorang bandar barang haram Korea Selatan yang menguasai penjualan garam ajaib di Suriname pada tahun 2000-an. Cie ilmu pengetahuan. Di series ini kalian akan menyaksikan cerita yang penuh intrik, adegan brutal yang berdarah-darah hingga adegan penyamaran yang sangat mendebarkan. Dan walaupun tokoh utama hanya seorang nelayan, tapi kalian akan dikejutkan dengan aksi-aksinya. Mas Yanto aja terkejut, apalagi kalian. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan onde-onde kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Narkosen. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang bocil bernama Kang Ingu yang hidup dalam kemiskinan, di mana ayahnya baru pulang dari perang Vietnam dengan kaki pincang sehingga tidak bisa mencari nafkah dengan maksimal, sedangkan ibunya hanya berjualan Yakult keliling. Beranjak remaja, Kang aktif mengikuti program latihan judo. Namun, tujuannya bukan untuk jago bela diri, melainkan karena program tersebut memiliki makan siang gratis senilai Rp7.500. Dengan begitu, dia tidak perlu membeli jajan selama di sekolah. Tapi pada suatu hari hidupnya berubah menjadi lebih blangsak sebab ibunya meninggal dunia saat menjual Yakult. Dan tentu saja hal itu membuat Kang dan kedua adiknya tidak berhenti menangis di rumah duka. Sementara itu, ayah mereka sama sekali tidak menangis, padahal Kang tahu bahwa beliau merasakan sakit yang luar biasa di lubuk hatinya. Akan tetapi, beliau berusaha menahan tangisannya sembari memakan ikan pari dan minum soju. Setelah kematian istrinya, ayah Kang bekerja sebagai sopir truk demi membesarkan ketiga anaknya. Namun, dia bekerja terlalu keras hingga tidak punya waktu tidur. Hingga pada akhirnya, dia harus menemui ajal sebelum melihat anak-anaknya dewasa. 그제서야 어머니 장례식장에서 왜 아버지가 울죠? Hidup Kang pun berubah menjadi semakin sengsara, di mana dia harus menggantikan orang tua untuk membesarkan adik-adiknya. Apalagi kedua orang tuanya juga meninggalkan utang yang cukup banyak, sehingga Kang harus bekerja banting tulang demi melunasinya. Bahkan dia rela bekerja di bar karaoke yang penuh maksiat asalkan bisa membeli sesuap nasi. Nggak apa-apa mas, asal jangan jadi LC. Beranjak dewasa, beban hidup Kang semakin banyak, apalagi kedua adiknya sudah SMA dan susah diatur. Bahkan mereka tidak mau membantunya beres-beres rumah, dan di momen ini Kang pun mulai berpikir untuk mencari istri yang bisa mengurus rumah. Nyari istri apa pembantu sih itu bang? Akhirnya dia pun menelpon semua gadis yang pernah menyukainya lalu mengajak mereka untuk menikah. Tapi setelah tahu dirinya kismin, para gadis itu menolaknya dengan mentah-mentah. Namun secara mengejutkan, ada seorang gadis bernama Haijin yang mau menikah dengan tulus walaupun Kang tidak punya uang dan tinggal di basement rumah orang. 이번엔 내가 깜짝 놀랐다. 아내와 함께하니 생활이 안... Cewek yang nerima apa adanya kayak Haijin ada nggak ya di dunia nyata? Kalau ada, saya mau satu. Komen lah ya di sini. Setelah menikah dengan Haijin, hidupnya mulai berubah menjadi lebih tertata. Seolah-olah wanita itu adalah perantara Tuhan untuk membawa rezeki kepadanya.
Lalu setelah kedua adik-adiknya lulus sekolah, Kang menyuruh mereka merantau dan mencari pekerjaan atau kuliah asalkan menjadi manusia yang lebih berguna. Tidak lama setelah kepergian adik-adiknya, Kang dan Haijin dianugerahi 2 orang anak yang membuat hidupnya semakin membaik. Karena sejak memiliki anak, rezeki Kang semakin lancar hingga dia membuka usaha bengkel di depan pangkalan militer Amerika. Berkat usaha bengkel itu, Kang pun sedikit demi sedikit belajar bahasa Inggris agar bisa melebarkan sayap bisnisnya. Selain belajar bahasa Inggris, Kang juga melatih skill negosiasinya sampai dia bisa membuka bisnis karaoke di kotanya. Dan tidak butuh waktu lama, dia berhasil membeli unit apartemen agar keluarganya mendapatkan tempat tinggal yang layak. Tentu saja Kang merasa lega karena bisa menafkahi keluarganya dengan baik. Ditambah lagi anak pertamanya selalu ranking 1 di sekolah, yang dia yakin anak ini akan tumbuh menjadi orang sukses. Akan tetapi di dalam lubuk hatinya yang terdalam, Kang masih takut kalau suatu hari dia akan jatuh miskin lagi. Suatu hari dia dihampiri oleh sahabat lamanya yang bernama Park. Rupanya dia baru saja pulang dari Jepang setelah melakukan pengiriman ikan. Di sini Park mengajak Kang untuk membuka bisnis perikanan, khususnya distribusi ikan pari. Karena menurut pengamatan Park, negara-negara luar tidak memakan ikan pari tidak seperti orang Korea. Dengan kata lain, dia bisa membeli ikan pari murah dari luar lalu dijual dengan harga lebih mahal ke Korea. Dari sekian banyaknya negara, Suriname adalah tempat yang paling banyak membuang ikan pari karena sebagian orang di sana memiliki darah keturunan Jawa, sehingga mereka percaya dengan mitos bahwa ikan pari adalah anak durhaka yang terkutuk. Alhasil mereka tidak mau memakannya sama sekali. Kayak saya nih, mendengar peluang bisnis ini, Kang pun tertarik dengan ajakan Park. Lagi pula dia memang butuh uang tambahan untuk kebutuhan keluarga yang semakin membengkak. 중계장 요 이빨 빠진 할배한테 물어봤어. 그러니까 너 이거 진짜야? 아이 똥인지 된장인지 지금 먹어봐야 하나. Keesokan harinya, Kang meminta izin kepada Haijin untuk merantau ke Suriname dan membuka bisnis impor dan ekspor ikan pari. Namun, Haijin tidak mengizinkannya karena Suriname terlalu jauh dari Korea. Ditambah lagi, bisnis ini belum tentu membuahkan hasil. Kang pun berusaha meyakinkan istrinya bahwa Park adalah orang yang bisa dipercaya karena sudah bersahabat dengannya sejak kecil. Dan tentu saja, prospek bisnis ini sangat besar dan bisa menghasilkan banyak uang untuk keluarga. Kemudian Haijin mengatakan bahwa dia bersyukur dengan harta yang mereka miliki sekarang. Dia tidak perlu menjadi kaya raya asalkan keluarganya tetap hidup bersama dengan harmonis. Selain itu, dia juga meminta Kang untuk bersyukur atas apa yang dimilikinya sekarang. 하나님께 감사드리며 살자. 이렇게 사는 게 뭔데? Malamnya, Kang yang sedang menjadi bandar judi di pos ronda mendapat laporan dari karyawannya bahwa ada orang yang membuat onar di tempat karaoke. Mendengar itu, Kang pun langsung mendatangi 2 pelanggan yang sedang mabuk itu lalu berusaha menenangkan mereka. Kemudian setelah itu, dia meminta ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan oleh mereka berdua. Jika tidak, maka Kang akan melapor ke polisi. Namun tidak disangka-sangka ternyata kedua orang itu adalah polisi itu sendiri. Sontak Kang pun tidak bisa berkutik lagi karena mereka mengancam akan menutup tempat karaoke-nya. Oknum lagi. Kang yang tidak mau jatuh miskin lagi, dia pun memberikan uang sogokan agar tempatnya tidak ditutup. Tapi karena belum merasa puas, kedua polisi itu berniat menghajarnya. Tapi singkat cerita, Kang akhirnya diizinkan Haijin untuk pergi ke Suriname sebab bisnis yang ada di Korea sudah berantakan gara-gara polisi korup tadi. Sesampainya di sana, Kang langsung disambut oleh Park yang terlihat senang karena sahabatnya mau berbisnis dengannya. Di perjalanan menuju tempat tinggal, Park menjelaskan keadaan Suriname saat ini yang dihuni oleh para imigran dari Belanda, Jawa, Cina, dan juga Spanyol. Tapi dari yang dia tahu, orang Korea juga banyak yang tinggal di negara tersebut. Mendengar itu, Kang pun langsung tahu kalau Park menghafal semua informasi itu dari buku sejarah, dan seketika dia jadi penasaran dengan
dengan kecerdasannya. Karena waktu sekolah dulu, Park selalu tinggal kelas hingga DO gara-gara kebodohannya. Oleh karena itu, Kang pun mengetesnya dengan menanyakan hasil dari 7 dikali 8. Dan sesuai dugaan, Park sama sekali tidak bisa menjawabnya. Wah, diketawain Mas Yanto ini. 바로바로 나올 수 있어야 되는 거야. 구구단은 7, 8. 나 진짜 와 너 진짜 모르는구나. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya sampai di sebuah gudang perikanan yang telah disiapkan oleh Park. Bahkan Park juga telah membeli 1 ton ikan pari dengan harga jual $1 Amerika per kilogramnya. Mendengar itu, Kang pun semakin yakin kalau bisnis ikan pari ini akan berjalan lancar dan menghasilkan banyak uang. Dia kemudian menghubungi Hae-jin dan menjelaskan keadaan di Suriname yang sangat cocok untuk berbisnis. Lewat sambungan telepon ini, Hae-jin berpesan agar suaminya tidak lupa ibadah supaya hidupnya diarahkan ke jalan yang benar. Bahkan dia menyuruh Kang pergi ke gereja dan mengirimkan foto buktinya setiap minggu. Tanpa pikir panjang, Kang pun mengiyakan permintaan sang istri. 알겠어 여기까지 합시다. 그러니까 제가 나중에 다시 전화할게요. 네. Selain itu, Kang dan Park memulai bisnis ekspor-impornya dengan memperkerjakan warga lokal dan imigran yang tinggal di Suriname. Tapi karena tempat bisnis mereka berada di dekat base camp militer, para tentara korup di sana pun melakukan pungli kepada Kang. Dan para tentara ini dipimpin oleh Letnan Paul. Dengan bahasa Inggrisnya, Kang pun berusaha melakukan negosiasi agar mereka tidak memalaknya. Dan berkat kemampuan lobinya yang di atas rata-rata, dia akhirnya bisa menjinakkan tentara tersebut, di mana dia akan membayar sesuai dengan keuntungan yang didapat. Dan sebagai gantinya, Paul harus menjaga tempat bisnisnya dari para preman sekitar. Sejak hari itu, Paul dan pasukannya selalu menjaga tempat bisnis Kang. Di sisi lain, Kang pun sering memberi hadiah kopi Korea yang membuat para tentara yang tadinya galak kini menjadi bestinya. Thank you. Tidak terasa bisnis ikan parinya pun semakin berkembang. Lalu pada suatu hari, Kang mendapat telepon dari seorang pelanggan yang memesan ikan pari dalam jumlah 500 kg. Mendengar pesanan tersebut, Park terlihat ragu untuk menerimanya. Namun Kang meyakinkan sahabatnya bahwa harga yang ditawarkan pembeli sangatlah mahal. Dan tentunya hal itu langsung membuat Park semangat lagi. Malam harinya, Kang dan Park pergi ke klub malam untuk merayakan keberhasilan mereka. Sambil bersenang-senang, Kang menghubungi kedua anaknya dan meminta mereka untuk rajin belajar agar masa depannya tidak madesu. Di waktu yang bersamaan, Park yang sedang berjoget tiba-tiba dihajar seorang gangster. Melihat sahabatnya tersungkur, Kang pun berusaha membalanya dari para gangster. Lalu tidak berselang lama, seorang bos gangster bernama Chen Zhen muncul di hadapannya. Rupanya Chen sudah tahu mengenai bisnis ikan pari milik Kang dan Park, sehingga dia ingin meminta jatah preman dari mereka berdua. Sebab tempat yang digunakan mereka berada di wilayah kekuasaannya. Namun Kang tidak mau membayar karena dia sudah rutin melakukan pembayaran kepada para tentara. Karena Kang dan Park tidak mau membayar, Chen pun langsung mengerahkan anak buahnya untuk mengeroyok mereka berdua. You have to pay. Kemudian Chen menyuruh Kang menyiapkan uang $5.000 per bulan untuk izin bisnisnya. Dan jika menolak lagi, maka dia tidak akan segan untuk menghabisinya. Kang yang tidak punya uang sebanyak itu pun berniat menawarinya sebuah kesempatan yang win-win solution. Tapi hal itu justru membuat Chen murka dan kembali menyerangnya. Di tengah keterpurukannya, Kang mendapatkan sebuah pesan dari Hae-jin yang menyuruhnya untuk berdoa di gereja. Melihat pesan itu, dia pun merasa kalau semua hal yang dia alami adalah teguran dari Tuhan. Oleh karena itu, dia pun mengajak Park untuk mengunjungi gereja terdekat untuk berdoa agar bisnisnya terlepas dari gangguan para pelaku pungli.
Di sana, Kang meminta Park untuk memotretnya untuk dikirim ke Haejin. Awalnya, Kang memang ingin berdoa dengan serius, tapi entah kenapa dia merasa bosan dan mengantuk. Tidak berselang lama, seorang pastor bernama Jeon berdiri di depan mimbar untuk memberi khotbah. Yang ternyata dia adalah seorang imigran dari Korea. Lalu di saat yang bersamaan, Kang dan Park yang sudah bosan memutuskan untuk keluar dari gereja. Melihat hal itu, Jeon pun memanggil mereka berdua karena sama-sama orang Korea. Setelah itu, dia mempersilahkan mereka untuk memperkenalkan diri di depan para jemaat untuk menambah kenalan di Suriname. 가공 사업하러 온 강인구라고 합니다. 체내 노폐물 제거에 참 좋거든요. Usai berkenalan, Jeon mengundang Kang dan Park untuk berbincang di rumahnya. Ternyata, selama ini Jeon selalu membantu imigran Korea yang datang ke Suriname. Oleh karenanya, dia akan membantu Kang dan Park dengan senang hati jika mereka membutuhkan bantuan. Di tengah obrolan, Park memberitahu sang pastor bahwa gangster imigran Cina memalaknya dengan nominal yang tidak masuk akal. Padahal dia sudah membayar para tentara untuk biaya pengamanan. Di sini, Kang justru merasa sungkan dan menyuruh Park untuk berhenti bicara. Intinya, dia tidak mau merepotkan Jeon dalam masalah yang bisa dia selesaikan sendiri. Namun Jeon rupanya mengenal sosok Chen yang memang dikenal sangat bengis. Bahkan bos gangster itu tidak segan membunuh siapapun asalkan bisa mendapatkan uang. Jadi Jeon merasa iba dan ingin membantu Kang dan Park untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lagi pula dia adalah seorang pastor yang sudah seharusnya menolong jemaatnya. 주님, 교회에 한국 분들이 찾아오신 것부터 또 이런 이야기를 나서라는 명령을 내리시나 봅니다. 만 찾아주시면 묵직하게 헌금하겠습니다, 목사님. 하나님의 명령을 따르는 것입니다. Kemudian Jeon mengajak mereka berdua pergi ke wilayah Chinatown untuk bernegosiasi lagi bersama Chen. Di sana, Samidi juga memanggil pengikutnya yang bernama Kitai untuk menjadi penerjemah. Rupanya, dia adalah mantan anak buah Chen yang kini berpihak kepada si pastor. Sebelum berbincang dengan si Jamet, Samidi mempersilahkan Kang dan Park untuk memesan makanan di restoran Cina. Tidak berselang lama, Chen dan anak buahnya datang untuk bernegosiasi. Tanpa banyak basa-basi, Jeon langsung mengatakan kalau ikan pari adalah milik Tuhan, jadi Kang dan Park berhak mengelolanya tanpa perlu membayar kepada siapapun. Chen yang sudah muak dengan ceramahnya pun meminta Jeon untuk tidak bawa-bawa Tuhan dalam berbisnis. Setelahnya, Chen berusaha menghargai kedatangan Jeon yang merupakan orang terhormat di kalangan imigran. Oleh sebab itu, dia berjanji tidak akan menyentuh Kang dan Park lagi, asalkan Jeon juga tidak ikut campur dalam urusannya. 그래? Besoknya, Kang dan Park terlihat sangat senang karena tidak ada yang mengganggu bisnisnya lagi. Di sini, Park merasa beruntung bisa bertemu dengan orang seperti Jeon yang ternyata memiliki pengaruh besar di negara kecil ini. Apalagi pastor itu juga sangat dekat dengan para politisi dan juga presiden Suriname. Bahkan menurut kabar yang beredar, Jeon akan mencalonkan diri sebagai presiden Suriname di pemilu selanjutnya. Untuk membalas kebaikan Jeon, Kang berniat untuk berkunjung ke rumahnya dan memberikan upeti berupa uang dengan harapan dia bisa dilindungi terus oleh sang pastor. Malam harinya, Kang dan Park mendapatkan kabar buruk dari pelanggannya, di mana pasokan ikan pari yang dikirim tertunda di wilayah Aruba sebab di dalam ikan pari itu ada banyak barang haram yang diselundupkan. Mendengar itu, mereka berdua pun bingung bukan main siapa yang telah menyelundupkan barang haram tersebut. Kang lantas menyuruh Park untuk melaporkannya ke kantor polisi terdekat. Sembari menunggu Park kembali, dia menghubungi Jeon untuk meminta bantuan. Namun, Jeon hanya memintanya untuk menunggu dengan sabar karena hal itu mungkin saja hanya salah paham. Namun 1 jam kemudian, Kang masih belum mendapatkan kabar apapun dari Park. Ditambah lagi, Park juga tidak bisa dihubungi. Dan ketika dia hendak menyusul, tiba-tiba rombongan polisi datang ke tempat tinggalnya. Tidak disangka-sangka, ternyata para polisi ini datang untuk menangkapnya. Sontak, Kang yang sudah terpojok pun langsung melarikan diri.
Di kantor polisi, Kang kedatangan Paul yang ingin menjenguknya. Di sini, Kang diperlakukan tidak wajar di mana tangannya digantung layaknya penjahat kelas kakap. Dan saat melihat kehadiran Paul, dia berharap tentara itu bisa menolongnya. Tapi ternyata Paul datang hanya untuk mengucapkan selamat tinggal sebab dia sudah tidak bisa membantunya lagi. Lalu setelah ini, Kang akan dipindahkan ke penjara terpencil yang berada di wilayah Saint Martin. Mendengar hal itu, Kang pun hanya bisa pasrah. Sebagai tahanan baru sekaligus kaum minoritas, Kang tidak punya siapapun yang bisa dipercaya di sana. Sehingga dia mencoba untuk bernegosiasi dengan sipir agar bisa menggunakan telepon penjara. Dia lalu mengiming-imingi sipir tersebut dengan bayaran yang cukup mahal jika mau mengizinkannya. Dan karena sipir itu mata duitan seperti anu di negara Konoha, akhirnya Kang diizinkan untuk menggunakan telepon penjara. Tanpa pikir panjang, orang pertama yang dia telepon adalah kedutaan besar Korea untuk membantunya lepas dari tuduhan. Akan tetapi kedutaan tidak percaya dengan perkataan. Setelah menelpon kedutaan, Kang juga menelpon Hae-jin yang tentu saja tidak menyangka kalau suaminya adalah bandar barang haram. Namun Kang meyakinkan bahwa dirinya dijebak oleh seseorang. Jadi dia meminta agar Hae-jin tenang terlebih dahulu karena dia pasti bisa keluar dari penjara secepat mungkin. 아니 나 좀 믿어줘. 병 샀으면 몇천 깨져. 우리 애들 절대 월세 살게 할 수 없어. 내가 너무 무서워서 그래. Hang up now. The warden is coming. 형주야. 아빠가 출장 때문에 좀 한동안. Hari demi hari pun dilewati Kang dengan sabar sembari memandangi foto keluarganya. Hingga pada suatu hari, sipir yang pernah dia sogok menagih uang tambahan kepadanya. Akan tetapi, Kang sudah tidak punya uang lagi. Di sini sipir itu tidak mau tahu dan menyuruhnya untuk meminjam uang kepada temannya. Dan kebetulan ada seorang pria yang berkunjung ke penjara dan mengaku sebagai temannya Kang. Mendengar hal itu, Kang pun mengira kalau orang tersebut adalah Park. Namun ternyata dia sama sekali tidak mengenalnya. Siapa ini? 예, 다시 연락드리겠습니다. 누구세요? 인구야, 너? 전 나갔습니다. 친구처럼 대해주세요. 이게 무슨 일이냐 이게 씨발 살다 보니까 별일이 다 있네. Pria tersebut lantas memberikan uang sogokan kepada sipir dan memintanya untuk menjaga Kang selama di penjara. Dia kemudian memperkenalkan diri sebagai Chang Ho dan yang mengejutkan adalah ternyata dia merupakan seorang intel Korea yang diutus untuk menemui Kang. Di sini dia percaya bahwa Kang bukanlah seorang bandar barang haram karena pihak intel sudah mengawasinya sejak sampai di Suriname. Kang pun bertanya siapa yang sebenarnya menyelundupkan barang haram ke dalam ikan parinya. Chang Ho pun memberitahu sebuah fakta yang sangat mencengangkan di mana dalang dari penyelundupan tersebut adalah Jeon, pastor yang sangat dihormati oleh para imigran di Suriname. Nah, ini nih Samidinya yang kita cari-cari dari tadi. Ini nih Samidi nih. Nah, mulai sekarang kita panggil saja dia Samidi. Mendengar itu, Kang sempat tidak percaya, namun begitulah kenyataannya. Samidi. 전요한 유럽 마약 유통의 60%를 장악하고 있는 마약 밀명. 아니 이게 대체 무슨 얘기입니까? Kemudian Chang Ho mengajak kita warga Nobar semua ke tahun 1980-an di mana Samidi adalah seorang gembong barang haram. Lalu pada tahun 1990 komplotannya ditangkap oleh polisi sedangkan dia berhasil kabur dan menghilang selama 3 tahun. Meskipun demikian dia tidak menyerah dalam berjualan barang haram. Bahkan dia nekat menipu para investor dengan mengaku sebagai pengusaha real estate. Dengan kemampuan membacotnya yang luar biasa, dia pun mampu merayu para investor untuk menyumbangkan uang ke proyek palsunya. Ditambah lagi dia telah menaburkan barang haram ke minuman mereka sehingga para investor ini pun teler dan kehilangan kesadarannya hingga mereka pun berteriak, "Yoman gak nih?" Tentu saja hal tersebut dimanfaatkan Samidi untuk membujuk mereka agar mau menyetujui kontrak eksklusif untuk menyumbangkan uang yang lebih banyak lagi. 그럼에도 피해자들은 신고조차 하지 못했습니다.
Jadi, Samidi memang tidak berniat untuk membangun proyek real estate karena tujuan utamanya adalah membuat orang-orang kaya itu kecanduan barang haram. Dengan begitu, mereka akan bergantung kepadanya dan rela mengeluarkan uang sebanyak apapun demi asupan barang haram. Sementara itu, dia sendiri tidak mengkonsumsi barang jualannya demi menjaga kesadarannya supaya bisa fokus mencari uang. Lama-kelamaan, bisnis haramnya pun kembali meningkat, tapi lagi-lagi polisi dan kejaksaan berhasil mendeteksi keberadaannya. Setelah Samidi ditangkap, dia disiksa habis-habisan oleh polisi karena tidak mau mengakui kejahatannya. Merasa kesakitan, Samidi pun memohon ampun kepada jaksa yang bertanggung jawab dalam kasusnya. Selain itu, dia juga mengakui semua perbuatannya dan siap dipenjara selama apapun asalkan tidak diperlakukan seperti binatang. Mendengar itu, si jaksa justru mengurungkan niatnya untuk membawa Samidi ke pengadilan, tapi dengan syarat Samidi harus menjual barang haram sebanyak-banyaknya serta menyetorkan sebagian hasilnya kepada si jaksa. Meskipun sempat ragu, Samidi akhirnya menyetujui tawaran tersebut. Dan sejak hari itu, bisnisnya semakin naik dan penghasilannya pun meningkat dengan pesat. Untuk melindungi bisnis yang sudah besar, Samidi memutuskan untuk menjadi pastor sebagai kedok karena dia tahu masih ada banyak orang bodoh yang fanatik terhadap agama. Jadi, menjual nama Tuhan adalah solusi terbaik untuk menutupi bisnisnya dari pihak berwajib. Selama menjadi pastor, dia selalu memasukkan barang haram ke minuman perjamuan sehingga para jemaat pun menjadi pecandu berat dan sangat bergantung kepada dirinya. Mulai dari sini, dia memiliki banyak pengikut setia yang rela mati untuk membelanya. Wah, kayak di negara mana itu ya? Ketika bisnisnya mulai membesar, si jaksa meminta jatah yang lebih banyak hingga membuat Samidi merasa diporoti terus-menerus. Alhasil, dia pun pura-pura menyetorkan uang kepadanya. Lalu ketika si jaksa lengah, Samidi langsung menyergap dan menghabisinya saat itu juga. 전유아는 급하게 해외로 도피할 준비를 합니다. Dia kemudian pindah ke Suriname untuk menjauhkan diri dari Korea supaya tidak terdeteksi oleh orang-orang seperti jaksa tersebut. Tapi sesampainya di sana, ternyata Suriname adalah surganya barang haram. Dan tidak lama setelah kedatangannya, ada seorang jenderal bernama Delano yang melakukan kudeta militer di istana presiden. Waduh. 전유한의 베스트 옵션이었죠. Tentu saja pergantian kekuasaan ini dimanfaatkan Samidi untuk mendekati Delano dengan memberikan salah satu pedang Jenderal Yi Sun Shin yang sekarang menjadi hero di Mobile Legends. Dan tidak butuh waktu lama, dia mampu masuk ke lingkaran sang presiden baru, bahkan sampai berteman baik dengannya. Sejak hari itu, dia kembali melakukan transaksi barang haram di kawasan Amerika Selatan dan membagi keuntungannya dengan presiden. Dengan begitu, bisnisnya akan dilindungi oleh negara dan tidak akan ada yang bisa meruntuhkannya. Terlebih lagi, saat itu Suriname dan Korea tidak memiliki kerjasama dalam hal apapun. Untuk memperluas wilayahnya, Samidi meminta Presiden Delano untuk menghabisi geng-geng kecil yang tidak menguntungkan. Sementara itu, geng milik Chen dibiarkan begitu saja karena mereka memiliki barang jualan yang berbeda. Setelah menguasai bisnis di Amerika Selatan, Samidi mulai mengekspor barang haramnya ke wilayah Eropa dengan mengutus para pengikut wanitanya. Sementara itu, para pengikut pria wajib mengikuti pelatihan militer demi menjaga markas dan pabriknya. 남자들은 조직의 무이자, 독점한 마약 왕이 됐습니다. Usai mendengar semua penjelasan Chang Ho, Kang pun percaya kalau pastor itu adalah seorang penjahat. Dia lalu bertanya kenapa Samidi menyelundupkan barang haram ke dalam ikan parinya, padahal distribusinya tidak menuju Eropa atau negara Amerika Selatan lainnya. Chang Ho pun menjelaskan kalau Samidi ingin mengedarkan barang haram lagi ke Korea, dan satu-satunya rute yang aman adalah rute pengiriman ikan pari milik Kang. Jadi, itulah kenapa Samidi pura-pura baik kepadanya.
dirinya. Tentu saja hal ini membuat Kang sangat marah sekaligus tidak habis pikir kenapa dia bisa tertipu oleh sikap Samidi. Yonda tahu situ yang percaya. Kemudian Chang Ho memberitahu kabar buruk tentang Park yang ditemukan tewas setelah diserang oleh anak buah Samidi. Sontak Kang pun merasa terpukul hingga kehabisan kata-kata karena Park adalah satu-satunya sahabat yang dia miliki dan kini sudah tidak ada. Saat Kang sudah mulai tenang, Chang Ho menawarkan sebuah kerjasama yang saling menguntungkan. Intinya, dia meminta Kang untuk pura-pura menjadi bandar barang haram setelah keluar dari penjara untuk memancing Samidi keluar dari sarangnya. Dengan demikian, Intel Korea akan bekerja sama dengan negara-negara tetangga Suriname untuk melakukan ekstradisi atau penangkapan Samidi dan antek-anteknya. Dan sebagai imbalan, pihak intelijen akan memberikan sejumlah uang untuk keluarganya di Korea. Selain itu, tentunya Chang Ho juga akan menjamin keselamatannya selama misi ini berlangsung. Awalnya, Kang ragu dengan penawaran Chang Ho, namun di sisi lain dia juga membutuhkan uang untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Jadi pada akhirnya dia pun terpaksa menerima misi yang sangat beresiko tersebut. 일하겠습니다. 국정원 미주 팀장 최창호가 강인구 씨에게 그럼 뭐부터 시작할까요? Pertama-tama, Kang diminta untuk mendekati salah satu pengawal pribadi Samidi yang bernama Galas. Dan ternyata Jamet ini juga sedang menjalani hukuman di penjara yang sama dengannya. Dan agar bisa mendapatkan kepercayaan Galas, maka dia harus menjadi pengedar barang haram di penjara. Dengan begitu, reputasinya di dunia kriminal akan dinilai bagus. Mulai dari sini, Chang Ho rutin memasok barang haram untuk diperjualbelikan oleh Kang. Dan berkat skill bisnisnya yang di atas rata-rata, dia pun mampu menguasai penjara dalam waktu singkat. Akan tetapi, misi ini tidak mudah karena ada banyak gangster penjara yang tidak suka dengan keberadaannya. Beruntung, Kang selalu bisa menjaga dirinya sendiri dengan skill judo yang dia pelajari sejak bocil. Secara perlahan tapi pasti, reputasinya di penjara pun mulai diakui oleh Galas. Yang pasti, setelah ini Jamet itu pasti akan melaporkannya kepada Samidi. Singkat cerita, Kang pun dikeluarkan dari penjara setelah menjalani hukuman selama 3 tahun. Dan pada saat keluar, dia langsung disambut oleh Chang Ho. 고생했다. 고생했어. Chang Ho kemudian mengajak Kang untuk menyusun rencana bersama dia dan intel lain yang bernama Si-hyun. Sebelum menyusun rencana, Kang meminta pihak Intel untuk mengirimkan uang tambahan pada keluarganya dan juga keluarga Park. Karena bagaimanapun juga dia melakukan semua ini demi membalas kematian sahabatnya tersebut. Setelah Chang Ho menyanggupinya, mereka pun mulai berdiskusi untuk mencari tahu bagaimana cara memancing Samidi keluar dari Suriname. Dan menurut Chang Ho, dia tidak boleh gegabah dan harus sabar menghadapi orang seperti Samidi. Bener tuh kata Mas Chang Ho, dan Kang pun setuju dengan saran darinya. Oleh karena itu, dia ingin mengajak Chen bekerja sama dalam bisnis barang haram sekaligus merebut wilayah distribusi milik Samidi. Dengan demikian, pastor palsu itu pasti akan kalang kabut. 작전은 바로 이 지점을 공략하는 걸로 시작을 합니다. 생명의 위협을 느끼는 만약의 경우 주저없이 미국 대사관 도망치면 장강 없잖아요. Setelah menyusun rencana, Kang menghubungi Hae-jin dan menjelaskan kalau dia belum bisa pulang ke Korea. Namun, dia tidak bisa memberitahu misi rahasia yang akan dia lakukan. Alhasil, dia pun terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa dirinya kini bekerja di penerbit buku. Sebagai istri yang sudah ditinggal selama bertahun-tahun, Hae-jin pun mulai curiga kalau Kang sudah kawin lagi dengan wanita lain. Tapi Kang meyakinkan istrinya jika dia tidak akan pernah mengkhianati keluarganya sendiri. Selain itu, dia juga berjanji akan segera pulang ke Korea. 형주 민서 공부 열심히 잘하고 있지? 열심히 해야 된다. 응, 아빠. 태권! 들어가야 될 것 같아. 어려운 길을 왜 가야 되는데? 야, 그리고 너희들 공부한 거 아빠가 한국 가서 우리 아들 돈 많이 벌어가지고 금방 갈게.
Keesokan harinya, Kang kembali ke Suriname setelah melakukan persiapan yang matang di Saint Martin. Tanpa membuang waktu, dia pun segera mendatangi kasino milik Chen untuk membuat kesepakatan. Namun yang tidak dia sadari, Samidi telah mengutus Kitai untuk membuntutinya. Di dalam kasino, Kang dikejuetkan dengan Chen yang sedang menyiksa seorang jamet menggunakan mesin gergaji listrik. Meskipun sedikit gemetar, tapi Kang berusaha tetap tenang supaya tidak diremehkan lagi. Di sini, dia menawarkan kerjasama untuk mengalahkan bisnis barang haram milik Samidi. Sebab dia ingin membalas perbuatan si pastor palsu yang telah menjebaknya dan juga telah membunuh sahabatnya. Karena Chen tidak mau diajak kerjasama, Kang pun terpaksa pergi dan mencari cara lain. Namun saat dia hendak keluar, para gangster itu tiba-tiba menodongkan senjata mereka lalu memaksanya untuk menonton pembunuhan yang akan dilakukan oleh Chen. To prison. He killed my best friend. Tell me, what are you getting at? Dolar kuning ini mas, saya tidak mau melihat. Itu perasaan Kang saat ini. Setelah menghabisi korbannya, Chen meminta Kang untuk menjelaskan rencananya secara detail. Rupanya, bos gangster ini tertarik dan ingin menguasai semua wilayah di Suriname tanpa ada monopoli yang dilakukan oleh Samidi CS. Kang pun menjabarkan rencananya untuk memonopoli wilayah distribusi barang haram ke Korea supaya pengiriman yang dilakukan Samidi gagal. Syaratnya, Chen harus berani menjual barang yang sama dengan Samidi. Dengan begitu, maka Chen bisa mendapatkan untung yang lebih besar. Kang pun memberi waktu 24 jam untuk Chen agar bisa mempertimbangkan keputusannya. I need one too. Sure. Call me when you get it. Besoknya, Kang datang ke gudang bekas usaha ikan pari miliknya. Di sana, dia menemukan buku matematika yang selama ini dipelajari oleh Park. Ternyata, Park berniat ingin mengambil ujian paket B dan C supaya bisa lebih sukses. Melihat semua itu, Kang pun hanya bisa mendoakan agar sahabatnya damai di sisi Tuhan. Tidak lama kemudian, dia mendapatkan telepon dari Chen yang sudah siap untuk mengirim barang haram ke Korea. Tapi sesampainya di sana, barang yang disiapkan tidak sesuai dengan kesepakatan, jadi Kang pun menolaknya mentah-mentah. Karena dengan barang yang kurang dari 1 ton, maka dia pasti akan kalah dengan jumlah barang milik Samidi. Ketika Kang dan Chen sedang tawar-menawar, tiba-tiba Kitai datang membawa pasukan bersenjata dan langsung mengepung markas Chen. Hey, come on. Put down your... Seketika situasi pun menjadi semakin tegang saat Kitai CS menyandra sebagian anak buah Chen. Tapi di tengah situasi ini, anak buah Samidi yang bernama David tidak pakai gadgetin berusaha menenangkan Chen dan Kitai. Dia lalu mengatakan kalau Chen telah melanggar kesepakatan dengan berniat menjual barang yang sama dengan milik Samidi. Dia pun memperingatkan Chen untuk yang terakhir kalinya agar tidak coba-coba melanggar kesepakatan lagi. Sebab Samidi tidak akan segan menghabisinya jika dia tetap nekat. David kemudian meminta Kang untuk pergi ke markas karena Samidi sangat ingin bertemu dengannya. Mendengar hal itu, Kang pun cukup khawatir akan dibunuh, apalagi kini rencananya sudah gagal total. Saat hendak pergi, Kang pun menyapa Galas yang juga sudah bebas dari penjara. Dia tahu kalau Galas adalah orang yang telah memberitahu semua kiprahnya di penjara kepada Samidi, sehingga pastor itu mulai merasa terancam. Ketar-ketir nggak tuh Samidi? Sesampainya di markas Samidi, Kang melihat ada banyak tentara bayaran yang standby di setiap penjuru bangunan. Lalu tidak berselang lama, Samidi keluar dari markas untuk menyambutnya dengan gaya pastor, walaupun kedoknya sudah terbongkar. Dia lantas bertanya kepada Kang kenapa dia kembali ke Suriname dan berniat ingin menghancurkan bisnisnya. Karena Kang tidak mau menjawab, Samidi mengulang pertanyaannya sekali lagi. Namun kali ini dia menggunakan kata-kata yang kasar. 물어보겠습니다. 진짜 이유를 얘기해 주세요. 여긴 왜 돌아왔냐고 이 개새끼야. Dolar kuning lagi nih kata-kata kasar.
Tidak mau ada keributan, Kang berusaha untuk bicara secara baik-baik. Samidi pun mempersilahkannya untuk masuk ke dalam markasnya dan memberi kesempatan Kang untuk menjelaskan rencananya. Sebelum itu, Kang ingin meminta penjelasan terlebih dahulu kenapa Samidi tega membunuh Park yang tidak salah apa-apa kepadanya. Namun dengan congor lamisnya, pastor palsu itu mengatakan kalau Park memang sudah ditakdirkan untuk mati. Tentu saja jawaban ini membuat Kang naik pitam dan ingin merobek mulutnya. Tapi agar rencananya berjalan lancar, dia berusaha keras untuk menahan amarah di depan Samidi. Mereka berdua lantas membicarakan bisnis barang haram tanpa mengungkit masa lalu lagi. Intinya, Samidi membutuhkan kemampuan Kang dalam hal distribusi barang untuk mengantarkan barangnya ke pelanggan di kawasan baru. Mendengar itu, Kang langsung kepikiran dengan rencana yang dia buat bersama Chang Ho, yaitu menggiring Samidi keluar Suriname. Sontak dia pun langsung menelpon Chang Ho dan memperkenalkannya kepada Samidi. Dalam perkenalan ini, Chang Ho berpura-pura sebagai mafia yang ingin membeli barang dari Suriname, dan tanpa membuang kesempatan dia meminta untuk bertemu langsung dengan Samidi di wilayah Brazil. Tapi sialnya, pastor palsu itu menolak dan ingin bertemu di Suriname saja. Mau tidak mau, Chang Ho pun terpaksa menuruti keinginannya. 제쳐두고 제가 수리남으로 가겠습니다. 다른 것도 아니고 우리 강 사장 돈 버는 일인데 비행 한번 힘들겠어? 상만이 형 괜찮겠어? 안 바빠? 오케이, 기내식 꼭 챙겨 드시고 봅시다. 감사합니다. Banyak banget keinginan Samidi ini. Setelah selesai menelpon, Si Hyun dan bawahan Chang Ho lainnya terlihat sangat khawatir karena Suriname adalah wilayah kekuasaan Samidi. Intinya, mereka takut kalau identitas Chang Ho akan terbongkar dan membahayakan dirinya. Namun sebagai seorang intel, ini adalah tugas yang harus dia jalani. Jadi Chang Ho berusaha untuk tetap optimis dan fokus pada misinya. Ya harus gitulah, masa intel Korea nggak bisa nyamar sih? Kalah sama intel Indonesia yang bisa nyamar jadi apapun. Dan tanpa membuang waktu lagi, dia pun bersiap untuk pergi ke Suriname menggunakan identitasnya sebagai seorang mafia. 안녕하세요. 전 목사님의 고문 변호사. 수업 도와드리겠습니다. It's super fast track. Sampai kamu ya, papi. Singkat cerita, Chang Ho pun sampai di tempat Samidi. Di sana, dia disambut langsung oleh Samidi dan juga Kang. Usai berkenalan, mereka membahas bisnis di mana Samidi akan menyiapkan barang haram sejumlah 2 ton untuk Chang Ho. Di tengah perbincangan, anak buah si pastor palsu memberitahu tentang paspor milik Chang Ho yang sangat mencurigakan. Alhasil, Samidi pun menyuruh anak buahnya untuk membawa Kang dan Chang Ho ke pavilion tertutup dan tidak boleh keluar sambil menunggu hasil pengecekan latar belakang mereka berdua. Di pavilion itu, Chang Ho melarang Kang berbicara tentang misi rahasianya sebab dia curiga kalau Samidi telah memasang alat penyadap di sana. Alhasil mereka berdua pun membicarakan hal yang lain agar tidak dicurigai. Contohnya gosipin Ibu Mega. Sangat dicintai oleh Sobat Gurun. Malamnya, pastor palsu itu menemui Kang dan Chang Ho lagi, lalu mengatakan bahwa dia menemukan fakta bahwa Chang Ho pernah mengunjungi Suriname 2 tahun yang lalu. Dari fakta ini, Samidi mulai curiga bahwa calon pembelinya adalah seorang polisi yang menyamar. Chang Ho pun beralasan kalau dia datang untuk mencari pasokan barang haram. Hanya saja, dia tidak menemukan orang yang tepat untuk berbisnis. Jadi pada akhirnya dia pergi ke Brazil karena dia memiliki banyak kenalan di sana. Dan untuk meyakinkan Samidi, Kang pun menguatkan pengakuan Chang Ho. Bahkan dia juga mengatakan kalau Chang Ho adalah orang yang menyarankannya untuk jualan ikan pari. Namun sialnya, Samidi masih tidak percaya sebab anak buahnya menemukan sebuah dokumen pertemuan antara Chang Ho dengan seorang pejabat kedutaan Amerika.
Samidi lantas mengambil pistol dan mengancam akan menembaknya jika Chang Ho tidak berkata jujur. Beruntung Intel 1 ini masih bisa menghadapinya dengan tenang. Lalu saat situasinya sudah sedikit kondusif, dia pun memberitahu Samidi bahwa orang yang dirinya temui adalah seorang pejabat korup yang memiliki segudang informasi terkait distribusi barang-barang ilegal. Jadi tujuannya mendatangi orang itu memang untuk mencari barang haram. Dan karena Samidi masih ragu, Chang Ho pun terpaksa melakukan trik ibu-ibu saat tawar-menawar, yaitu pura-pura pergi dan tidak jadi membeli barangnya. Beli di sana aja lebih murah, Bang. 족같아서 더 이상 다 진행 못하겠네. 차분하게 얘기 좀 하자. 야 됐고. 야 너도 앞으로 연락하지 마. Di tengah situasi yang menegangkan itu, tiba-tiba televisi menyiarkan pertandingan baseball dan tanpa menghiraukan orang lain, Samidi langsung menontonnya. Apalagi atlet favoritnya juga ikut bermain dalam pertandingan tersebut. Lah, gampang banget ke distract kayak Bang Udin editor. Kemudian, dia menyuruh Kitai untuk mengantarkan Chang Ho dan Kang ke hotel terdekat di mana mereka tidak boleh keluar sebelum identitas si pejabat kedutaan sudah didapatkan. Untuk mencari informasi itu, Samidi pun menyuruh David yang memiliki banyak kenalan orang Amerika. Awalnya, David menolak karena terlalu berisiko jika harus berurusan dengan pejabat kedutaan. Tapi Samidi mengancam akan menghukumnya jika tidak segera melakukan tugas tersebut. 좋게 말한다고 부탁 아니야. 돈을 뿌리든 탱크를 몰고 가서 털어오든 오늘 중으로. Yes, sir. Keesokan harinya, David menemui seorang informan dan memberinya uang untuk mencari identitas yang diminta oleh bosnya. Entah kenapa informan tadi tidak kunjung kembali hingga membuat David sedikit risau. Di sisi lain, Samidi sudah tidak bisa menahan kesabarannya lagi dan pada akhirnya mengerahkan Kitai CS untuk mengeksekusi Kang dan Chang Ho secara diam-diam. Untung saja ketika mereka hendak menerobos masuk ke dalam hotel, David mengabari Samidi bahwa dia telah mendapatkan informasi dari informannya yang intinya Chang Ho tidak bohong tentang pertemuannya dengan pejabat kedutaan Amerika. Mendengar itu, Samidi pun menyuruh Kitai untuk membatalkan pembunuhannya. Alhamdulillah. 내가 제안할 게 하나 있어요. Sebagai permintaan maafnya, Samidi mengundang Kang dan Chang Ho untuk berpesta di rumahnya sembari membicarakan kesepakatan bisnis. Di sini, Chang Ho berhasil melobi Samidi untuk mengirim barang lewat perbatasan hutan Brazil, di mana perbatasan itu pasti dijaga oleh pasukan khusus yang akan merazia mereka. Dengan demikian, dia akan memiliki bukti kuat untuk menangkap pastor palsu tersebut. Saat tengah malam, Kang mengajak Chang Ho bicara empat mata terkait kasus ikan pari 3 tahun yang lalu. Dia bertanya, apakah para Intel sudah tahu sejak awal kalau Samidi akan memanfaatkan ikan parinya sebagai alat penyelundupan? Chang Ho pun menjawab dengan jujur dan mengatakan kalau dia memang sudah tahu hal tersebut sebelum ada razia di laut. Mendengar itu, Kang pun langsung marah besar karena gara-gara Intel membiarkan hal itu terjadi, Park akhirnya meninggal dengan sia-sia. Padahal sahabatnya sangat ingin hidup dengan makmur bersama keluarganya. 저는 국가를 위해 일하는 사람입니다. 내 생선에서 나오면 내가 피해를 보지. Chang Ho pun meminta maaf atas apa yang sudah terjadi, namun dia sama sekali tidak berniat untuk merusak hidup Kang ataupun keluarga Park, sebab dia hanya menjalankan tugas negara tanpa ada maksud lain. Kang sebenarnya ingin menghajar Chang Ho, tapi dia mengurungkan niatnya karena David tiba-tiba masuk ke ruangan tersebut. Besoknya, Chang Ho kembali ke Brazil untuk menyiapkan perangkap, sedangkan Kang tinggal di markas Samidi untuk sementara waktu sampai transaksinya benar-benar selesai. Di tempat itu, Kang mematikan seluruh alat penyadap menggunakan alat yang diberikan oleh Chang Ho. Setelahnya, dia berkeliling untuk melihat bangunan apa saja yang ada di sana. Dan secara tidak sengaja, dia melihat para jemaat Samidi yang sedang mengeroyok salah satu orang yang diduga ingin kabur. Seketika, Kang pun langsung merekam kejadian janggal tersebut untuk menambah bukti kejahatan yang dilakukan antek-anteknya Samidi. Kemudian ketua jemaat membagikan minuman yang sudah ditaburi barang haram untuk diminum oleh mereka. Bahkan anak-anak kecil pun ikut meminumnya. Sungguh kelakuan akhir zaman.
Tak berselang lama, Kang mendapatkan pesan dari Chen, tapi dia tidak tahu harus membalas apa karena sampai sekarang dia masih belum memutuskan kerjasamanya dengan Chen, sehingga bos gangster itu mungkin merasa di-ghosting oleh Kang. Setelahnya, Kang menghubungi Chang Ho untuk menanyakan kabarnya. Di sini, mereka berdua akhirnya saling memaafkan atas kejadian tadi malam. Di sela-sela perbincangan, Kang memberitahu semua hal yang dia lihat di markas Samidi, dan menurutnya semua orang di situ tidak ada yang waras. Mereka semua sudah tercuci otaknya dan mau melakukan hal-hal aneh untuk mengabdi kepada orang seperti Samidi. Di tempat yang berbeda, Samidi dan anak buahnya sedang melakukan transaksi dengan kartel Kolombia alias produsen barang haram terbesar di daratan Amerika Selatan. Karena barangnya bagus, Samidi pun terlihat senang dan siap mendistribusikan barang tersebut ke wilayah Brazil sesuai dengan permintaan Chang Ho. 성령이 아주 충만해. Malam harinya, Kang menghubungi Chang Ho sambil berjalan mendatangi tempat judi milik Chen. Rencananya, dia ingin menawarkan kerjasama lain kepada bos gangster itu. Tapi tidak lama kemudian, Chang Ho mendengar suara berisik. Dan ternyata anak buah Chen datang untuk mengeroyok Kang. Chen dan kawan-kawan lalu mengikat Kang di sebuah pagar. Bos gangster itu lalu bertanya kenapa Kang mengkhianati kesepakatannya. Namun, Kang mengatakan kalau dia masih berniat untuk menghancurkan bisnis Samidi. Bahkan, tujuannya datang ke kasino adalah untuk memberikan penawaran baru. Mendengar itu, Chen sudah tidak peduli lagi dan akan segera menjadikan Kang sebagai makan malam buaya sungai. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, dia mengurungkan niatnya dan memberikan kesempatan kedua. Intinya, Kang harus bisa membunuh Samidi sebelum transaksi barang haramnya selesai. Dan jika tidak, maka Chen tidak akan segan untuk membunuhnya dengan sangat bengis. I got it. Setelah dilepaskan Chen, Kang menelpon Chang Ho lagi untuk meminta perlindungan ekstra. Chang Ho sebenarnya memiliki agen yang menyamar di dalam komplotan Samidi. Namun agen itu tidak bisa bertindak sesuka hatinya agar tidak ketahuan sampai akhir film. Tidak berselang lama, Kitai dan anak buahnya datang untuk menjemput Kang. Rupanya, Samidi telah menunggunya di sebuah tempat rahasia untuk melakukan pembayaran DP. Saking rahasianya, Kitai menyuruh Kang untuk memakai penutup kepala supaya tidak bisa menghafalkan jalan menuju ke sana. Di lain pihak, Chang Ho menyuruh Si Hyun untuk melacak lokasi tersebut. Tapi sialnya, sinyal GPS dari ponsel Kang tiba-tiba mati. Sesampainya di sana, Samidi menunjukkan 2 ton barang haram yang dipesan oleh Chang Ho. Dan tanpa membuang waktu lagi, Kang langsung meminta Chang Ho untuk mentransfer uang muka senilai $8 juta. Melihat uang yang masuk, Samidi pun terlihat senang dan percaya 98% kalau pembelinya memang tidak main-main. Dia lantas menyuruh David untuk memimpin pengantaran barang yang akan melewati perbatasan hutan Brazil. 최대한 우리 쪽에 안전한 곳으로. 우선 여기 히빨 리위니강 근처로 뚫어봐. Sebelum hari pengantaran, Kang memutuskan untuk merayakan ulang tahun Park seorang diri. Dan sebagai hadiah untuk sahabatnya, dia meminta Chang Ho untuk mengirimkan sejumlah uang kepada keluarga Park. Setelah itu, dia menyantap makanan yang tersaji dengan porsi 2 orang, seolah-olah dia sedang makan bersama Park. Singkat cerita, hari pengantaran pun akhirnya tiba. Di sini, Samidi mengerahkan Galas dan tentara bayarin lain untuk ikut mengawal pengantaran sampai ke tempat tujuan. Sebelum OTW, Samidi memberikan bola baseball kesayangannya kepada Kang dan mengatakan kalau bola itu adalah simbol keberuntungan. Ternyata, Samidi tidak berniat ikut dalam transaksi ini karena takut ditangkap. Meskipun begitu, Kang sama sekali tidak khawatir. Yang penting semua bukti kejahatannya sudah diamankan. Dan ketika semuanya sudah siap, mereka pun langsung tancap gas. Security team, get ready. 5 minutes to destination.
Di perbatasan Brazil, David mengirimkan titik koordinatnya kepada Chang Ho dan akan menunggunya dalam waktu 1 jam. Di sisi lain, ternyata Chang Ho telah meminta pasukan patroli yang menjaga hutan untuk menangkap David dan Antek Samidi lainnya. Lalu tidak lama kemudian, Chang Ho muncul bersama timnya sambil membawa uang untuk melunasi transaksinya. Dan ketika David CS sedang lengah, pasukan patroli pun muncul dan langsung mengepung mereka semua. We are Brazil Border Guard. Pasukan patroli lalu menggeledah semua barang yang dibawa oleh David CS. Awalnya, mereka mengira kalau barang-barang itu hanyalah kaleng makanan. Tapi setelah kaleng-kaleng itu ditembak, akhirnya mereka tahu kalau isinya adalah barang haram sesuai dengan laporan Chang Ho. Namun, intel itu pura-pura tidak tahu dan menyalahkan ketidakbecusan David dalam memilih rute. Merasa disalahkan terus-menerus, David akhirnya memutuskan untuk memberikan sebagian barang haramnya kepada pasukan patroli. Selain itu, dia juga mengatakan kalau harganya sangat mahal dan secara mengejutkan si komandan justru menerima penawaran tersebut yang tentunya hal ini menggagalkan rencana Chang Ho untuk menangkap David CS. Gampang banget disuap. Di saat pasukan itu hendak melepaskan mereka semua, David mendapatkan laporan bahwa Galas dan tentara bayaran lainnya sedang bersiap untuk menyerang pasukan patroli. Sontak dia pun menyuruh Galas untuk berhenti. Tapi sialnya, si Jamet tidak mendengarkan perintah itu dan baku tembak pun akhirnya terjadi. Di tengah kekacauan tersebut, Kang berinisiatif untuk mengamankan barang haram yang tersisa dan menyelamatkan anak buah Samidi yang masih hidup. Setidaknya, hal ini tidak akan membuat Samidi curiga kepadanya. Singkat cerita, kejadian tadi pun langsung masuk berita internasional yang membuat rute Suriname Brazil kini dijaga dengan lebih ketat. Jadi mau tidak mau, Samidi harus mencari wilayah lain untuk mengantarkan barangnya kepada Chang Ho. Di sisi lain, semua rekening miliknya juga telah dibekukan karena pihak bank curiga dengan aliran uang di dalamnya. Dan tentunya hal ini membuat Samidi sangat frustasi. Syukurin. 걔들이 뭐 때문에 계좌를 동결시켰냐고! Di sini, dia menduga jika salah satu anggotanya pasti ada yang berkhianat. Lalu di saat yang bersamaan, Kang muncul sambil misuh-misuh dan meminta Samidi untuk bertanggung jawab karena telah membahayakan nyawanya. Selain itu, dia juga mengatakan kalau Chang Ho juga kesal dengan anak buah Samidi yang tidak becus hingga membuatnya rugi jutaan dolar. Menurutnya, salah satu anak buah Samidi pasti ada yang bekerja sama dengan Chen untuk mengacaukan bisnisnya. Dan tentu saja, Kitai langsung dicurigai sebagai pengkhianat sebab dia pernah menjadi anak buah Chen. Tidak terima dengan tuduhan Kang, Kitai pun marah dan sangat ingin menembaknya. Namun, Samidi langsung menghentikannya karena dia sudah terpengaruh dengan ucapan Kang. 이 족같은 새끼가 회개가 덜 됐구만. 아닙니다, 목사님. 야, 이 새끼야. 부르는 자는 구원을 얻으리로다. Di sisi lain, Chang Ho sudah berada di Brazil menugaskan Si Hyun untuk menyadap ponsel milik Kang. Entah kenapa dia merasa ada yang berbeda dengan sikapnya akhir-akhir ini. Keesokan harinya, Samidi mengajak Kang untuk menemui Presiden Delano. Rencananya, Samidi ingin meminta bantuan sang presiden untuk melindungi pengantaran barang haram berikutnya. Tidak hanya itu, dia ingin memperkenalkan Kang sebagai pengusaha sukses. Dia melakukan ini karena sudah sangat percaya kepadanya. Apalagi Kang berhasil mengamankan sisa barang haram dari perbatasan Brazil. Setelah berbasa-basi, Presiden mengatakan kalau pihak Brazil mendesaknya untuk menyerahkan semua orang yang terlibat dalam insiden kemarin. Di sini, Samidi pun menyarankannya untuk menumbalkan Chen dan gengnya. Lagi pula, mereka tidak pernah memberi setoran yang banyak kepada sang presiden. Untuk meyakinkannya, Samidi kemudian memberikan uang jutaan dolar agar Presiden Delano mau mengikuti sarannya.
This will only make our friendship deeper. My favorite kind of apple. Semoga nggak ada presiden kayak gini di negara Konoha. Ada gak ya penonton nobar yang dari Suriname? Sepulangnya dari istana presiden, Samidi mengajak Kang untuk pergi ke sebuah tempat yang berada di tengah hutan. Rupanya tempat itu akan dijadikan perkebunan dan lahan produksi barang haram terbesar di dunia. Dalam waktu 3 tahun, lahan ini akan mulai beroperasi dan Samidi berniat untuk menunjuk Kang sebagai direkturnya yang akan mengawasi seluruh proyek di tempat tersebut. Nantinya, dia akan mendapatkan jatah 10% dari total keuntungan serta gaji 1 miliar won setiap bulannya. 전체 수익 10% 줄게. 한 달 최소 10억 단위로 떨어질 거야. 이 말씀만으로도 영광입니다, 목사님. Kalau saya sih mau bang daripada nganggur. Nggak jadi deng, uang haram soalnya. Mendengar hal itu, Chang Ho semakin khawatir kalau Kang akan tergiur dan memilih untuk berpihak kepada Samidi. Apalagi Kang mulai melakukan inisiatif di luar dari strategi yang sudah ditetapkan. Untuk menyiapkan rencana cadangan, dia pun bergegas terbang ke Amerika Serikat untuk mengajukan kerjasama dengan DEA alias Badan Pemberantasan Barang Haram Amerika. Di sana, dia bertemu dengan para agen DEA dan langsung menjelaskan rencana penangkapan Samidi. Awalnya, para agen tidak mau bekerja sama karena hal itu tidak ada hubungannya dengan Amerika. Akan tetapi, Chang Ho mampu meyakinkan mereka bahwa Samidi memiliki hubungan dengan kartel Kolombia dan selama ini kartel tersebut selalu berhasil menyelundupkan barang haram ke wilayah teritorial Amerika. Usai mendengar semua penjelasannya, para agen DEA pun akhirnya bersedia untuk membantu Chang Ho. Setelah itu, Chang Ho mengunjungi sebuah hotel yang menjadi markas rahasia intelijen Korsel untuk bertemu dengan rekan-rekan intel lainnya. Di sini, dia juga menghubungi Samidi untuk melakukan pengantaran barang haram. Hanya saja, dia ingin memindahkan lokasinya ke wilayah Puerto Rico agar dekat dengan rumah Luis Fonsi, sang penyanyi lagu Despacito. Pasito, pasito, Tapi Samidi mendapatkan laporan dari David bahwa wilayah tersebut diawasi oleh Amerika Serikat dan sangat berbahaya jika ketahuan oleh pihak DEA. Sontak dia pun memilih untuk mencari cara lain. Mendengar hal itu, Chang Ho akhirnya membatalkan transaksinya dan mengatakan kalau Samidi tidak profesional. Bener tuh, di tengah perdebatan ini Kang berusaha menjadi penengah di antara mereka, namun Samidi sudah terlanjur emosi jiwa dan pada akhirnya transaksi pun benar-benar dibatalkan. 야마가도네. 무슨 말을 그딴 식으로 해? 너 형 스타일 알지? 서로 협의할 방법을 좀 찾아가지고. 야 강인구 너 이 새끼야. 불화질 건 그 형 쪽에서 정보 샜는지 누가 알아? 그럼 끊어 이 개새끼. Saat tengah malam, Kang menghubungi Chang Ho secara diam-diam. Tapi di saat yang bersamaan, ada seorang bocil yang meminta tolong untuk dibawa pergi dari sana. Sayangnya, dia tidak bisa bertindak mencurigakan di markas Samidi. Padahal dia sangat ingin menolongnya karena si bocil sangat mirip dengan anak bungsunya. Dengan terpaksa, dia pun membiarkan bocil itu dibawa oleh para jamet. Jemaat, maaf, kebiasaan. 여기에 오면 안 된다니까! Kemudian dia melanjutkan perbincangannya dengan Chang Ho di mana dia menyarankan agar pihak Intel mengirim seorang asasin untuk menghabisi Samidi karena menurutnya rencana Chang Ho terlalu rumit dan beresiko. Lagi pula orang seperti Samidi tidak perlu diadili sebab sudah melakukan banyak sekali kejahatan bahkan sampai menjual nama Tuhan agar bisa memperbudak para pengikutnya. Meskipun demikian, Chang Ho tidak ingin bertindak gegabah dan akan tetap menjalankan rencananya. 공작이 문제없이 잘 마무리되길 바랄 뿐입니다. 내가 나중에 다시 전화할게요. Besoknya, Samidi dan anak buahnya sedang merencanakan sesuatu. Namun tanpa mereka sadari, ponsel milik Kitai telah diretas oleh Si Hyun. Setelah menyusun rencana, mereka pergi ke Chinatown tanpa sepengetahuan Kang. Karena curiga, Kang pun mengikuti mereka secara diam-diam. Dan ternyata Samidi CS pergi ke sana untuk menemui Chen.
Rupanya Samidi menemui Chen untuk mengajaknya kerjasama karena dia butuh koneksi perdagangan ke wilayah Eropa. Di sini dia juga menjanjikan $7 juta dalam waktu seminggu jika Chen mau membantunya. Akan tetapi Chen mengajukan sebuah syarat di mana Samidi harus memperbolehkan gengnya untuk menjual barang haram yang sama dengannya. Selain itu, dia juga mendesak agar pastor palsu tersebut mau menyerahkan Kitai kepadanya, sebab Chen sudah lama ingin kepalanya sejak jamet itu berkhianat. If you kill him, you will have my trust. Yes or no? Sepulangnya dari sana, David membujuk Samidi untuk menerima syarat dari Chen, karena jika barangnya tidak segera dijual maka kartel Kolombia pasti akan sangat marah sebab setengah dari barang mereka belum dilunasi. Dan menurut David, Kitai tidak terlalu menguntungkan bagi Samidi. Jadi, kalaupun dia mati juga tidak akan jadi masalah besar bagi mereka. Di sini, Samidi masih terlihat dilema dan ragu untuk memutuskan. 목사님 마음대로 찢어죽일 수 있지 않습니까? Malam harinya, Kang dan Chang Ho kembali berkomunikasi. Dalam obrolan kali ini, Chang Ho menyarankan agar Kang segera pulang ke Korea demi keselamatannya karena pihak Intel akan menggerebek Samidi dalam waktu dekat. Namun Kang khawatir keluarganya akan terancam bahaya jika dia pulang. Dia kemudian kembali ke markas Samidi untuk membujuk agar si jamet mau mengambil rute Puerto Rico yang ditawarkan Chang Ho tempo hari. Tapi Samidi tetap menolak usulan tersebut karena dia tidak mau bernasib sama seperti Pablo Escobar, sang raja kartel barang haram dan peternak kuda Nil. Meskipun ia menjadi raja kartel barang haram selama 30 tahun lebih, tapi pada akhirnya tumbang di tangan Amerika Serikat. Oleh karena itu, Samidi tidak ingin mengambil rute Puerto Rico yang masih dalam pengawasan DIA. Meskipun begitu, Kang terus mendesaknya hingga membuat Samidi emosi jiwa. Apalagi Kang menyebutnya sebagai seorang pengecut. Memang pengecut kamu, Samidi. 네가 쫄아서 발길을 못 알아먹잖아. 마귀는 죽여야지, 안 그래? Sebenarnya dia sangat ingin membunuh Kang, tapi dia sadar kalau pria ini masih berguna untuk bisnisnya. Jadi dia memutuskan untuk membiarkannya tetap hidup. Setelah gagal membujuk si jamet, Kang pun memutuskan untuk menemui Chen secara diam-diam. Dengan skill negosiasinya yang di atas rata-rata, dia memberitahu bos gangster itu bahwa Samidi hanya ingin memanfaatkannya saja. Dan setelah penjualannya berhasil nanti, dia pasti akan membantai geng Chinatown. Untuk meyakinkan Chen, Kang memperlihatkan foto lahan milik Samidi yang nantinya akan menjadi tempat produksi barang haram terbesar di Amerika Selatan. Jadi, jamet itu tidak punya alasan untuk bekerja sama dengan Chen secara terus-menerus. Sebelum dia dan gengnya disingkirkan, Kang menyarankan agar Chen mengerahkan pasukan untuk menyerang markas Samidi lebih dulu. Awalnya, bos gangster ini masih ragu sebab Samidi pasti dilindungi oleh antek-anteknya Presiden Delano. Namun, Kang mengatakan kalau dia juga sudah berteman dengan sang presiden. Jadi, Chen tidak perlu khawatir dengan hal tersebut. This to me for friendship. I can talk to him. People believe each other with this. Presque John. Fight for money. It's time to fight. Tidak berselang lama, David menghubungi Chen dan mengatakan kalau Samidi bersedia untuk menyerahkan Kitai kepadanya. Namun di sisi lain, Samidi menyuruh David menyiapkan pasukan untuk berjaga-jaga. Sebab Chen adalah orang yang selalu menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah apapun. Bahkan, moto hidup Chen adalah gelut, ngudut, repeat. Sementara itu, Kang memberitahu Chang Ho bahwa dia telah mengadu domba Chen dan Samidi. Tapi para intel tidak perlu mengubah rencana yang sudah ada sebab dia melakukan adu domba ini hanya untuk mempermudah penangkapan Samidi. Menjelang waktu penyerangan, Kang pergi ke dekat gedung kedutaan Amerika. Jadi kalau rencananya gagal, dia bisa langsung meminta perlindungan di sana. Di sisi lain, Chang Ho CS sudah standby untuk mengawasi pergerakan Samidi dan Chen.
Bersamaan dengan itu, Chen membawa anak buahnya untuk bertemu dengan Samidi CS yang akan menyerahkan Kitai. Sedangkan pihak Samidi mengutus seorang anak buah untuk mencari Kang yang tidak kelihatan dari tadi serta menggeledah barang-barangnya. Tidak lama kemudian, Kitai yang tidak tahu kalau dirinya dijadikan tumbal terlihat sangat terkejut karena Chen membawa puluhan anak buah untuk menghabisinya. Alhasil dia pun langsung menghadang mereka dan baku tembak pun tidak dapat dihindari. Di saat anak buahnya sedang baku tembak dengan Kitai, Chen membawa pasukan yang lain untuk mendatangi tempat penyimpanan barang haram milik Samidi. Seketika pastor palsu itu pun sangat terkejut, bukan main karena Chen membawa senjata lengkap. Dan tanpa banyak basa-basi, bos gangster itu pun mengerahkan anak buahnya untuk berperang. Karena sudah terpojok, Samidi pun langsung melarikan diri dari lokasi penembakan. Sementara itu, Kitai masih melawan anak buah Chen seorang diri. Tapi secara mengejutkan, dia mampu melibas mereka semua. Di lain pihak, Kang mendapat kabar buruk dari Chen di mana gengnya gagal mengeksekusi Samidi tapi berhasil mendapatkan barang haram yang melimpah. Dan untuk gangster seperti dirinya, Chen merasa sangat puas dengan hal tersebut. Tidak lama setelah itu, Chang Ho menghubungi Kang dan menyuruhnya untuk segera berlindung sebab Samidi pasti akan mencurigainya sebagai pengkhianat. Akan tetapi Kang justru ingin memanfaatkan perang dua kubu tadi untuk membujuk Samidi agar mau menggunakan rute Puerto Rico. Karena gara-gara perang ini Samidi tidak mungkin bisa bekerja sama dengan Chen. 제가 여기 남아야 될 것 같습니다. 제가 그 전유한 그 새끼 다시 만나볼게요. Dia pun langsung pergi ke markas Samidi untuk membicarakan hal tersebut. Sialnya, David malah menuduhnya sebagai pengkhianat yang telah membocorkan lokasi gudang milik Samidi kepada Chen. Beruntung Kang masih memiliki alibi yang sangat kuat, di mana dia selalu datang ke gudang tersebut dalam keadaan mata yang ditutup kain. Jadi sangat mustahil baginya untuk mengetahui rute menuju ke sana. Ayo lo. Samidi yang sudah muak dengan perdebatan itu pun langsung menghentikannya. Dia lantas berkata kepada semua orang bahwa dirinya telah menyuruh seseorang untuk menggeledah semua benda milik anggota-anggotanya termasuk barang-barang milik Kang. Dan dari penggeledahan itu dia berhasil mengungkap pengkhianat yang sesungguhnya. Dan tanpa membuang-buang waktu lagi, dia pun menodongkan pistol ke arah Kang. Namun tiba-tiba rupanya salah satu anak buahnya telah menemukan sebuah ponsel sekali pakai yang digunakan David untuk berkomunikasi dengan Chen serta menyusun rencana pembunuhan terhadap Samidi. Selain itu, dia juga adalah orang yang membekukan rekening milik bosnya tersebut. Tidak mau berlarut-larut dalam masalah ini, Kang pun mengalihkan fokus Samidi untuk membicarakan bisnis lagi. Di sini, dia mengusulkan agar Samidi merebut barang haram yang telah dicuri oleh Chen supaya bisa dijual sesuai rencana awalnya. Mendengar hal itu, Samidi pun menyerahkan masalah ini kepada Kang. Tanpa berlama-lama, dia pun pergi ke Chinatown untuk menemui Chen. Tapi sialnya, tempat tersebut telah diblokade dan Chen tidak mau memberitahu lokasi penyimpanan barang haramnya. Dia melakukan semua ini karena takut Samidi akan melakukan counter attack. He's gonna try to kill me. If you kill him, everything is okay. But you failed. Let's meet and talk. Find a way to kill him, brother. Kang pun tidak menyerah begitu saja. Dia kemudian pergi ke sebuah tempat yang aman untuk menghubungi Chang Ho. Namun lagi-lagi anak buah Samidi terus mengikutinya. Lalu ketika dia menuju ke sebuah ruangan, Kitai tiba-tiba muncul dan... So fortunate.
김의원입니다. Di sini Kang benar-benar dibuat tercengang bukan main karena ternyata Kitai adalah seorang intel yang sudah menyamar selama bertahun-tahun demi menangkap si Samidi. Tentu saja Kang tidak menduga hal ini sebab akting Kitai sangat sempurna di depan semua orang. Lah, saya juga kegocek ini bang. Kemudian Kitai memberitahu kalau dia adalah orang yang menjebak David sebagai pengkhianat agar penyamaran Kang tidak terungkap sebelum waktunya. Dan sekarang Kitai mengajak Kang untuk bekerja sama untuk menemukan barang haram milik Samidi yang disembunyikan oleh Chen. 숨길 만한 데가 한 대여섯 군데 있어. 근데 지금 차이나타운 전용한한테 흘릴 계획이었지. 그런 다음에 푸에르토리코. Keesokan harinya, Samidi terlihat sedang menemui Presiden Delano dan membujuk presiden korup ini untuk membantai geng Chen. Sebagai imbalannya, dia akan menyetor uang $1 juta cash kepadanya. Tergiur dengan iming-iming Samidi, sang presiden pun langsung mengerahkan pasukan militernya untuk menghabisi Chen dan semua anak buahnya. Duh, presiden boneka ini. Singkat cerita, pasukan tersebut pun mengepung Chinatown dengan ratusan prajurit bersenjata, tank, hingga helikopter. Lalu setelah semua pasukan bersiaga, sang jenderal pun langsung memberi komando dan pembantaian pun dimulai. Merasa terdesak, Chen segera menghubungi Kang dan meminta bantuannya. Tanpa pikir panjang, Kang pun mendatangi lokasi persembunyian Chen. Sesampainya di sana, bos gangster itu merasa dihianati karena dia datang bersama Kitai. Namun saat Chen hendak menembak Kang, Kitai langsung menghabisinya saat itu juga. Setelahnya, mereka berdua membawa semua barang haram yang ada di sana untuk dikembalikan kepada Samidi. Tentu saja, pastor palsu itu pun terlihat senang dan akhirnya mau melakukan transaksi dengan Chang Ho lagi. Dan karena umpan telah dilahap, Chang Ho dan anak buahnya segera bersiap untuk melakukan operasi penangkapan Samidi. 양 선생, 준비하지. Keesokan harinya, Kang mengalami mimpi buruk di mana kedoknya terbongkar oleh Samidi. Dan gara-gara itu, keluarganya digantung tepat di depan mata kepalanya sendiri. Selain itu, dia juga melihat Park yang bangkit dari kematian. Di lain pihak, Chang Ho dan para agen DIA sedang melakukan briefing sebelum operasi penangkapan dilakukan. Dalam persiapan ini, Chang Ho menjelaskan identitas Samidi yang menjadi target utama. Tidak hanya itu, dia juga mewanti-wanti agar para agen DIA mengamankan Kitai, Kang, dan warga sipil lainnya saat operasi dilaksanakan. Singkat cerita, Kang dan Samidi pergi ke bandara untuk memastikan barang yang akan dikirim sudah aman. Dan rencananya Kang akan ikut ke Puerto Rico sedangkan Samidi tetap berada di Suriname untuk menghindari penggerebekan di IE. Alah pengecut. Sementara itu, Chang Ho mendapatkan sebuah masalah di mana DIA tidak bisa mengirim pasukan tanpa jaminan keamanan dari Badan Intel Korea. Tapi untung saja atasan Chang Ho mau mengerahkan pasukan tambahan untuk memperkuat yang sudah ada. 알았어. 지급 보증해 줄 테니까 해피. Setelah itu, dia menyuruh semua agen untuk bersiap-siap. Di sini, DIA akan memimpin tim lapangan sedangkan Si Hyun akan bertanggung jawab di tim support. Di waktu yang sama, Samidi tiba-tiba berubah pikiran dan melarang Kang untuk ikut dalam pengiriman. Dia justru mengutus anak buahnya yang lain untuk menjadi penanggung jawab. Alhasil Kang pun terpaksa menuruti perintahnya. Chang Ho yang mengetahui hal tersebut pun curiga kalau Samidi telah merencanakan sesuatu. Dan menurut salah satu bawahannya, jamet licik itu kemungkinan tidak membawa barang haram di pesawatnya karena sudah tahu tentang identitas asli Chang Ho. 만약 비행기에 안 실었다면요. 그것보다 먼저 강인구 씨 안전부터 확보하자고. 우리 반응 떠보는 거면 어쩌죠?
1 jam sebelum pengantaran, Kitai berusaha menenangkan Kang yang tampak gelisah. Rupanya, dia masih kepikiran dengan mimpi buruknya dan takut hal tersebut akan menjadi kenyataan. Namun, Kitai berjanji akan menyelamatkannya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk berjaga-jaga, Kang pun memutuskan untuk merusak dan menggembosi semua kendaraan milik anak buah Samidi agar tidak bisa mengejarnya nanti. Cerdas nih. Sialnya, saat dia belum selesai, Galas datang dan terlihat curiga kepadanya. Sontak Kang langsung berpura-pura menelpon istrinya. Lalu setelah aman, dia buru-buru mengembalikan kunci mobil ke tempat semula. Bersamaan dengan itu, utusan Samidi sudah sampai di Puerto Rico dan siap untuk melakukan transaksi dengan Chang Ho. Dalam pertemuan ini, Intel ini juga membawa seorang agen DEA yang menyamar sebagai rekan bisnis. Tanpa membuang waktu, Chang Ho pun mengajak anak buah Samidi itu untuk melakukan transaksi secepatnya. Namun, si Jamet tidak mau mengeluarkan barangnya sebelum Chang Ho melakukan pembayaran. Alhasil, Chang Ho mengajaknya ke dalam hanggar untuk mengambil uangnya. Dan ketika si Jamet sedang mengecek keaslian uang tersebut, dia pun langsung mengerahkan para agen DEA untuk mengepungnya. Mamam tuh. 이상규 씨, 국경원입니다. 손대세요. Karena sudah dicuci otaknya, anak buah Samidi ini pun terus membaca ayat-ayat Injil berharap Tuhan akan melepaskannya dari jeratan hukum. Setelah memborgol si Jamet, Chang Ho dan para agen DEA mengamankan barang bukti yang ada di pesawat. Kemudian, dia memberi perintah kepada pasukan DEA untuk segera terbang ke Suriname dan menangkap Samidi hidup-hidup. Di lain pihak, Samidi terlihat risau karena belum mendapat kabar dari utusannya. Dan ternyata si Jamet baru saja dibawa ke ruang interogasi untuk dimintai keterangan terkait kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh bosnya. Setelah interogasi, bawahan Chang Ho memberi sebuah penawaran di mana dia akan meringankan hukumannya jika anak buah Samidi ini mau menghubungi bosnya dan mengatakan kalau transaksi sudah diselesaikan sesuai rencana. 확인한 뒤 물건 넘기고 거래도 잘 마쳤습니다. 알았어. 같이 축하주 드시죠. Meskipun semuanya berjalan dengan baik, tapi Kang tetap waspada dan telah menyiapkan senjata untuk berjaga-jaga. Begitu juga dengan Kitai yang sudah berjanji akan melindungi Kang dari mara bahaya. Tidak lama lagi pasukan DEA akan mendarat di pangkalan udara Suriname. Namun, nyawa Kang justru terancam sebab Samidi tiba-tiba menodongkan senjatanya. Di sini dia curiga dengan gerak-geriknya yang tidak tenang seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Selain itu, Samidi juga menduga kalau utusannya telah disandra oleh Chang Ho. Dan untuk memastikan kecurigaannya, dia pun menelpon Presiden Delano. Di sini dia meminta agar sang presiden mengerahkan angkatan udara untuk mengecek apakah ada pasukan yang mendekat ke Suriname. Tapi setelah tahu kalau pasukan yang mendekat adalah DEA, Presiden Delano akhirnya angkat tangan dan tidak mau ikut campur dengan urusannya lagi. Spontan, Samidi pun sangat murka dan langsung menodongkan senjatanya ke arah Kang. Tanpa dia sadari, pasukan DEA telah mendarat di sekitar markasnya. Dan ketika Samidi hendak membunuh Kang, Kitai dengan cepat menyandranya agar Galas dan anak buahnya tidak berani menembak. Dia kemudian menyuruh Samidi untuk menyerah dan mengakui semua perbuatannya. Karena Jamet itu tetap ngotot, sniper DEA yang sudah standby pun mulai menembaki anak buah Samidi satu persatu dan operasi penangkapan pun dimulai.
Di tengah operasi, Kitai yang hendak membawa Samidi dihadang oleh Galas. Jadi mau tidak mau, dia pun terpaksa melawan jamet bongsor tersebut. Meskipun tubuhnya kalah jauh, Kitai tetap mampu menghabisi Galas dengan kecerdikannya. Lalu tidak berselang lama, Chang Ho, Si Hyun, dan intel lainnya datang untuk menolongnya yang sudah terluka parah. Sementara itu, Kang mengejar Samidi yang berusaha melarikan diri. Namun sialnya, dia harus menghadapi tembakan yang bertubi-tubi dari anak buah si jamet. Namun untung saja, Kang mendapatkan bantuan dari pasukan udara. Singkatnya, Kang mampu menyudutkan Samidi yang ingin kabur lewat jalur sungai. Walaupun dirinya bukan agen khusus seperti Chang Ho dan Kitai, tapi dia menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk menangkap penjahat tersebut. Bahkan, dia rela baku hantam mati-matian demi mencegahnya kabur. Beruntung, Chang Ho dan pasukan DIE datang di waktu yang tepat. Dan pada akhirnya, Samidi pun tidak bisa berkutik lagi. Rencananya, jamet ini akan dibawa ke pengadilan internasional dan akan dituntut dengan pasal yang berlapis-lapis. Setelah semuanya selesai, Chang Ho berterima kasih banyak kepada Kitai yang sudah mengorbankan waktunya untuk menyamar jadi gangster selama bertahun-tahun. Dan tentu saja dia juga mengucapkan terima kasih kepada Kang yang walaupun hanya warga sipil tapi mampu berkontribusi besar dalam sebuah misi penting dan sangat berbahaya. 진짜 수고 많으셨습니다. 네, 수고하셨습니다. Tak lama kemudian, Kang pulang ke Korea dan bertemu dengan keluarganya lagi. Tentu saja, Haijin dan kedua anaknya merasa senang sekaligus lega karena orang yang paling mereka andalkan akhirnya kembali dengan selamat dan sehat walafiat. Mereka pun langsung melampiaskan rasa rindu mereka selama ini walaupun sambil meneteskan air mata. 미안해. 왜 이렇게 이뻐졌어? 아이. 6 bulan pun berlalu dengan cepat dan Kang kembali bekerja di bengkelnya sambil mengurus anak-anak. Lalu pada suatu hari dia dikunjungi oleh Chang Ho yang ingin memberinya sebuah penawaran. Intinya, pihak Intel akan memberinya 2 bar untuk dikelola jika Kang mau bekerja sama lagi dengannya. Karena menurut penilaian Chang Ho, orang sepertinya sangat dibutuhkan di misi-misi penting. Namun, Kang menolaknya dengan halus dan mengatakan kalau dia ingin fokus mengurus keluarganya. Mendengar itu, Chang Ho pun maklum dengan alasan tersebut. Sebelum pamit, Intel itu memberitahu bahwa Samidi mengajukan sebuah permintaan kepadanya untuk mengambil bola baseball yang pernah dia berikan kepada Kang. Di sini, Kang heran karena itu hanyalah bola baseball biasa. Hanya saja setelah dipikir-pikir, kemungkinan Samidi menyimpan rahasia penting di dalamnya.
Atau jamet itu justru ingin memberinya sebuah pesan lewat bola baseball tersebut. Dan cerita pun tamat dengan sangat menggantung. Tapi dari gosip yang saya dengar dari Barokah, series ini kemungkinan akan ada kelanjutannya. Jadi stay tune terus di channel Nobar karena kami pasti akan membahasnya. Dari cerita ini kita belajar bahwa agama itu tidak seharusnya disalahgunakan untuk keuntungan pribadi, apalagi sampai merugikan orang lain. Dan untuk kalian yang sedang belajar agama, jangan gampang ketipu dengan orang-orang yang ngaku soleh, karena bisa jadi mereka hanyalah orang yang menjadikan agama sebagai cara untuk cari duit. Contohnya tuh Habib-Habib palsu yang beli sertifikat. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang yang nyebut bensin jadi bensin, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang, di series ini kayaknya nggak ada ceweknya ya. Pemeran-pemerannya dominan pria-pria sangar. Aku suka nih film yang kayak gini, lebih beradrenalin. Wah, parah kamu mas, patriarki. Tak bilangin istrimu lu. Bukan gitu Mang maksudku. Kalau aku ya sayang sama istriku lah. Cuman selera filmku tuh bukan yang dikit-dikit ada ceweknya gitu loh. Karena cewek-cewek di film action itu cuma jadi beban ya menurutku. Cuma buat jual filmnya aja itu tuh. Oh iya ya mas, biasanya sih dipakai cuman buat ngeramein film sama penjualan filmnya aja kayaknya ya. Ah, coba tanya warga Nobar aja lah. Gimana menurut kalian? Suka film yang ada ceweknya atau yang begini ini nih, full adrenalin, no drama cinta-cintaan, atau harus ada drama-drama bucinnya tapi tetap beradrenalin? Komen dah, lagi males nyinggung pemerintah dan instansi. Ya warga Nobar semua yuk komen yuk. Yang komennya bagus nanti pasti dipin kok sama Bang Udin Editor. Oh, ngomongin soal komentar, udah pada komen belum di channel Nobar-Nobar, channel keduanya Nobar? Kemarin tuh komentar Bang Bagus Ismiantoro jadi komentar terpilih tuh di video pertama channel itu. Jadi ya komen aja lah. Ah, ngudut dulu, haus mas. Oke, gas emang.